Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan itu semua kita ringan untuk bisa hadir di masjid sholat subuh berjamaah dan masih juga mau melakukan kajian Islam setiap ba'da subuh ini. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad dengan iringan doa. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semuanya. Al-Diniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasihatul Ibad. Kemarin kita sudah mulai membahas makalah yang ke-8 dari bab rubai. Makalah yang ke-8 dari bab rubai ini, sebagaimana yang sudah kita sampaikan kemarin, merupakan dawuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu an, salah seorang sahabat Rasulullah yang sekaligus menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar. Utsman dawuh, wajadtu halawatal ibadati fi arba'ati asya. Aku menemukan manisnya ibadah, indahnya ibadah di dalam 4 hal. Awwaluha fi adai faraidillah. Yang pertama yakni di dalam menunaikan apa-apa yang difardukan oleh Allah. Watsani fi ijtinabi maharimillah. Yang kedua di dalam menjauhi apa-apa yang diharamkan Allah. Watsalitsu fil amri bil ma'rufi. Yang ketiga adalah di dalam amar ma'ruf, yang dengan amar ma'ruf itu kemudian wabtigha'u thawabillah, wabtigha'i thawabillah, kemudian kita bisa mendapatkan pahala Allah. Warabi'u fin nahyi 'anil munkari wal ittiqa'i bin ghadbillah. Yang keempat adalah dalam mencegah yang mungkar, yang dengan mencegah yang mungkar itu kita kemudian akan bisa menjaga diri dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang pertama sudah kita bahas, bahwa
kalau kita melaksanakan fardu atau yang diwajibkan oleh Allah, ya, itu akan membahagiakan, ya. Nah, yang kedua yang kita bahas pagi ini adalah wathani fi ijtinabi maharimillah. Yang kedua, Utsman itu mendapatkan indahnya ibadah, manisnya ibadah, nikmatnya ibadah fi ijtinabi maharimillah, di dalam menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah, di dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Shaghiriha, baik larangan itu berupa larangan yang sifatnya kecil, ya, ringan, ya. Wa kabiriha, sampai dengan larangan yang memang besar, yang berat-berat, ya. Nah, Utsman itu sekali lagi, ya, beliau mendapatkan indahnya ibadah, ya, manisnya ibadah, nikmatnya ibadah itu ketika bisa meninggalkan yang haram itu, menjauhi yang haram itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ya, ketika kemarin yang pertama itu Utsman mendapatkan kenikmatan dalam beribadah ketika menjalankan perintah Allah, ya. Jadi makanya orang itu ketika dia sholat misalnya, dia pasti akan mendapatkan kebahagiaan, ya. Pasti nikmat itu, pasti manis itu, ya. Kemarin sudah kita jelaskan, ya, banyak sekali contohnya, puasa, zakat, haji, ya. Bahkan termasuk kewajiban-kewajiban yang tidak khas begitu, ya, atau ibadah, bukan ibadah khas tapi ibadah am, ibadah-ibadah sosial. Itu kalau kita bisa melaksanakannya itu merasakan nikmat, merasakan indah, ya. Sampai kemarin yang persoalan kecil-kecil kita bahas, ya, ya, sampai menjenguk orang sakit itu kalau kita bisa melakukan itu bahagia sekali, ya, indah sekali, manis sekali, ya. Di samping pahalanya juga besar, tapi kita sendiri merasakan nikmat itu. Dan kalau tidak bisa melakukan itu kita merasa sedih, merasa susah, ya. Dan yang dikunjungi juga bahagia. Sampai ke situ kemarin saya menjelaskannya itu. Nah, sekarang, ya, ternyata yang membahagiakan itu tidak hanya ketika kita melaksanakan yang diperintahkan Allah. Ketika kita bisa menjauhi apa yang diharamkan Allah atau yang dilarang oleh Allah, kita itu juga mendapatkan kebahagiaan itu, mendapatkan kenikmatan itu, mendapatkan pahala pasti kalau pahala, ya. Kalau pahala itu sudah pasti, ya, mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, ya. Ya. Jadi apa misalnya yang dilarang itu, misalnya orang ketika tidak melakukan pencurian, tidak mencuri, lo itu jangan dikira lalu merupakan hal yang biasa. Itu merupakan anugerah Allah yang luar biasa, ya, yang itu kemudian membawa efek kebahagiaan. Tidak berzina, ya, ya, dan tidak melakukan yang haram yang lain, itu membahagiakan, ya. Ya. Ingat, ya, kemarin yang sudah saya sampaikan, ya, mengapa kok bisa demikian? Iya, karena yang namanya ibadah itu kan ada dua memang, ya. Bisa dalam bentuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu yang disebut dengan takwa, kan, ya. Ya. Takwa itu kan sering disebut dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, ketika melaksanakan perintah Allah itu kan melaksanakan kebaikan, ya, albir, ya. Nah, kalau orang bisa melaksanakan kebaikan, ya, itu sesungguhnya
akan memiliki efek menenteramkan hati ya. Dan itulah yang kemudian membuat dia merasakan nikmat dan bahagia itu. Nah sebaliknya, kenapa yang namanya meninggalkan yang haram itu kok kemudian lalu oleh Utsman kemudian dirasakan sebagai juga mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan. Iya, karena ya kemarin sudah saya sampaikan juga, Nabi itu ketika mendefinisikan dengan dosa itu kan kemarin simpel sekali ya. Wal itsmu ma haka fi nafsik wa karita ayatan alaihin nas. Yang namanya dosa itu adalah ketika kamu itu merasa gelisah di hatimu dan kamu takut, khawatir kalau diketahui oleh orang lain. Ya, coba misalnya kita mau mencuri, mau korupsi itu, wah itu gelisah sekali kita itu. Takut sekali, khawatir kalau diketahui, ya, selingkuh, berzina, wah takut sekali, khawatir sekali kita kalau diketahui orang lain. Nah itu dosa itu. Nah di samping itu, coba, ya, berarti kan kalau orang itu bisa menghindari perbuatan dosa, itu tenang dia, bahagia dia. Ya. Di samping itu, kalau coba kita misalnya kebahagiaan meninggalkan yang haram itu kalau kita kaitkan dengan hukuman-hukuman terhadap perbuatan yang haram, loh itu memang layak orang yang haram itu bahagia. Ya bayangkan misalnya orang yang mencuri itu kalau dalam hukum Islam ya, itu kalau konangan dipotong tangannya. Coba orang ketika kemudian terhindar, artinya tidak ada kemungkinan dipotong tangannya, itu kan bahagia. Kalau seandainya dipotong tangannya itu betapa sedihnya kan, betapa malunya, betapa sakitnya. Ya. Orang yang berzina itu kalau dalam Islam itu dicambuk sampai 100 kali. Ya, dirajam itu kalau yang zina muhson, kalau masih rajam dicambuk 100 kali, kalau sudah punya istri sampai dirajam sampai mati, bayangkan. Lu kan ya berat kalau begitu. Ya, kita ini kan kadang-kadang merasa nyaman berbuat dosa itu karena ya kalau tidak ketahuan aman-aman saja, tenang-tenang saja, seakan-akan seperti itu ya toh, seakan-akan tidak ada masalah, ya. Kalau konangan paling-paling hukumannya mau kayak gitu ya toh. Wong korupsi bermiliar-miliar juga hukumannya paling ya hanya berapa bulan. Nah itu lalu kemudian menjadikan orang itu lalu gampang melaksanakan yang haram itu. Padahal kalau seandainya dia menyadari betapa berat hukumannya itu, masya Allah, naudzubillah min dzalik, orang itu takut untuk berbuat yang haram itu, sehingga kalau bisa meninggalkan yang haram itu kebahagiaan luar biasa. Ya. Sebaliknya kan berarti kan ya. Kalau melakukan yang haram itu hukumannya berat, kalau dia bisa meninggalkan berarti dia mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, ketenangan jiwa yang luar biasa. Ini dari sisi fikih, dari sisi hukum ya. Ya. Dan terkait dengan ini ya, terkait dengan sama-sama bisa mendapatkan nikmatan ya, antara melaksanakan yang fardu dengan yang meninggalkan yang haram ini. Ini kalau dari sisi dari sisi mana yang didahulukan ya, itu ternyata penekanannya itu pada meninggalkan yang haram itu. Karena apa? Ya, karena memang yang haram itu mutlak sifatnya untuk ditinggalkan. Meninggalkan yang haram itu tidak ada pilihan. Jadi memang harus ditinggalkan. Ya, tidak ada pilihan. Ya. Tidak bisa kita itu kok, wah aku ya gelem lah mlebu Islam, beragama Islam. Ya. Tapi kok larangannya kok banyak ya. Tapi oke lah, tidak apa-apa. Saya minta diberi dispensasi saja. Saya tak tolong dibolehkan
berzina misalnya. Boleh enggak itu? Enggak bisa, enggak boleh. Dengan alasan apapun tidak bisa itu. Ya. Jadi wilayah haram itu sifatnya mutlak. Ya. Berbeda kan kalau apa namanya yang difardukan itu mastata'tum dalam Al-Qur'an catatannya itu. Yang kamu mampu. Ya. Makanya perintah haji itu bukan kok lalu kemudian semuanya enggak, hanya yang mampu saja. Nah, kalau yang tidak mampu kok kemudian tidak melaksanakan baru dosa. Tapi kalau yang tidak mampu enggak ada masalah. Zakat bagi yang kaya, puasa bagi yang mampu, ya, begitu. Jadi kalau dalam kaitannya dengan yang difardukan itu sifatnya mutlak, sifatnya yang kamu mampu, mastata'tum. Tapi kalau dalam hal meninggalkan yang haram ini tidak bisa ditawar-tawar, itu mutlak sifatnya. Ya. Itulah sebabnya maka Rasulullah itu pernah suatu ketika diminta oleh Abu Hurairah untuk memberikan nasihat itu, nasihatnya itu ya, yang ada 5 itu diantaranya ittaqil maharima takun a'badan nas. Ya. Jagalah yang haram, hindari yang haram, jauhi yang haram, jangan lakukan yang haram. Kalau kamu bisa menghindari yang haram saja, itu kamu sudah akan menjadi orang yang paling ahli dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang paling abid itu. Ya karena tadi itu ya kalau sudah menjauhi yang haram itu sudah berarti betul itu separuhnya sudah kena itu ya. Nah tinggal yang diperintahkan itu semampunya ya. Jadi meninggalkan yang haram ini malah menjadi sangat penting gitu ya, untuk betul-betul diperhatikan gitu. Meskipun toh sebenarnya kelihatannya pasif ya, sekedar meninggalkan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak ngerasani, tidak apalagi, tidak memfitnah, tidak mengganggu tetangga, tidak menyakiti ya. Itu kan tidak itu kan sifatnya pasif ya, tidak melakukan itu saja. Tapi jangan dikira ya, yang pasif itu pun sesungguhnya ada semacam dorongan yang kuat memang untuk betul-betul bisa menghindari yang haram itu ya. Dan itu berat sebenarnya itu ya. Coba yang lain pada minuman keras dengan nyaman ya, kita ya tidak itu perjuangan itu ya. Yang lain mendapatkan uang dengan enak ya, korupsi bermiliar-miliar ya, dengan santai ya, dengan enak. Meskipun begitu kita tetap tidak ya. Yang lain ya bisa gonta-ganti pasangan dengan sembarangan ya, asal punya uang, asal mau ya. Kita cukup hanya dengan satu ya. Tidak melakukan zina. Itu nak janjane nak bapak-bapak itu misalnya iso kan yo kepengin to Pak ya. Kepengen sebenarnya itu, laki-laki ya. Tapi kan ditahan betul itu, ya, dengan berbagai macam pertimbangan, ya, sehingga tidak melakukan. Nah itu, ketika orang bisa meninggalkan yang haram itu ternyata menimbulkan efek psikologis yang luar biasa, ya. Ada kenikmatan, ada kebahagiaan yang dirasakan. Belum lagi kalau kita meninjaunya dari sisi spiritual ya, yang lebih bersifat sofistik begitu ya. Ya. Di dalam khazanah sufi itu kalau tadi saya katakan yang namanya meninggalkan yang haram itu dahulukan dari mengerjakan yang wajib, di sufi juga begitu ya. Misalnya kalau ada tahapan-tahapan di dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah itu, yang pertama sekali itu takhalli. Takhalli itu bil kha ya, takhalli ya, pakai kha ya. Ya. Itu mengosongkan diri ya, dari semua perbuatan yang tidak baik. Ya. Hati dibersihkan.
Ya, jangan sampai ada kotoran sedikit pun dalam hati. Ya, berarti apa? Tidak melakukan yang haram toh. Wong karena yang namanya yang haram itu kalau dikerjakan, ya dulu sudah pernah disampaikan kan dalam teori cermin Al-Ghazali itu, kalau orang itu berbuat dosa, ya, setiap kali berbuat dosa itu di dalam hatinya ada nuktah, ya, ada kotoran, ya, ada bintik. Kalau sudah berdosa lagi, ada kotoran lagi, ada bintik lagi, terus begitu. Kalau orang itu kok sampai berulang kali berbuat dosa, melanggar yang haram, hatinya itu penuh dengan noda, penuh dengan kotoran. Ya. Nah kalau hati sudah penuh dengan kotoran itu, bagaimana bisa dekat dengan Allah? Nggak mungkin. Ya. Bagaimana bisa menerima pancaran cahaya dari Allah? Tidak mungkin. Tidak bisa memantul itu. Ya. Balik. Makanya cermin itu harus dibersihkan, hati itu harus dibersihkan. Caranya apa ya? Dengan tazkiyatun nafs, dengan mensucikan jiwa itu, ya, dengan takhalli itu, ya, dikosongkan itu dari semua yang buruk-buruk itu, yang haram-haram itu, yang berakibat kepada kekotoran hati itu hilang harusnya. Ya. Nah baru tahapan kedua itu tahalli. Tahalli itu dengan menghias diri, ya. Dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan mengerjakan yang diwajibkan, ya, dengan menghiasi akhlak-akhlak yang baik. Tapi yang pertama itu tahalli tadi itu dulu, ya. Meninggalkan yang dosa tadi itu, yang haram tadi itu. Baru kemudian dihias dengan yang baik-baik, ya. Kalau dalam konteks tasawuf ya ada makomat itu ya, dari mulai taubat, ya, dan berbagai hal yang lain itu, sabar, syukur dan ridho segala macam itu yang banyak sekali itu, ya. Nah baru tahap akhirnya ada yang kemudian disebut dengan tajalli. Tajalli itu ketika Allah sudah menampakkan diri, ya. Jadi kalau Allah menampakkan diri, ya, dengan hati yang sudah bersih tadi itu, ya cahaya itu masuk ke dalam diri orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan proses takhalli dan tahalli tadi itu, sehingga makanya para sufi itu kan kemudian lalu bisa mendapatkan pengetahuan kasfi, ya. Jadi apa namanya, ya terbukanya hijab itu, ya, apa namanya, kalau orang Jawa itu ngerti sadurunge winara atau ilmu laduni atau ilmu kasfi itu, ya itu, ya. Ya, jadi dengan membersihkan juga, dengan menghindari yang haram, ya. Jadi makanya, ya, jadi sekali lagi, ya intinya itu dua-duanya sebenarnya, ya. Jadi karena memang agama itu intinya adalah perintah dan larangan, ya. Yang perintah harus dikerjakan, yang larangan harus ditinggalkan, ya. Lah dua-duanya dilakukan, ya. Yang perintah dilakukan, yang haram ditinggalkan. Nah kalau orang sudah bisa seperti itu, yang disebut dengan orang yang takwa itu, ya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah itu. Nah kalau orang seperti itu oh pasti bahagia. Bahagianya tidak hanya di dunia, tapi sampai di akhirat nanti dia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang hakiki, ya, karena nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan surga itu, ya. Tapi kalau orang yang berbuat yang haram, ya, yang dilarang Allah, ya, ini sekali lagi berefek dosa, ya. Dan dosa ini kalau dalam konsep Islam itu kan dibedakan, ya. Dosa itu ada yang menjadi haknya Allah, ada yang menjadi haknya manusia. Nah dosa yang menjadi haknya Allah ini urusan kita dengan Allah semata, ya. Tergantung Allah bagaimana, ya. Apakah mengampunkan apa tidak. Tapi kalau dosa yang terkait dengan hakku Adam, ya, yang haram yang terkait dengan hakku adami, hak manusia, itu yang harus kemudian selesai dengan orang yang kita langgar haknya itu, ya. Dan kalau tidak selesai di dunia,
Masya Allah, sebagaimana yang pernah dinyatakan Nabi itu di akhirat nanti ya, sampai bisa kemudian mengakibatkan kita bangkrut ya. Saya kira di dalam acara-acara halal sudah sering itu disampaikan oleh para kiai itu ya, fenomena orang yang disebut sebagai al-muflis, itu orang yang bangkrut itu ya. Pernah suatu ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, kamu ngerti enggak itu siapa yang disebut sebagai orang yang bangkrut itu ya, tahu toh Nabi, orang yang bangkrut ya orang yang usahanya merugi sehingga dia tidak punya apa-apa lagi ya, gitu. Ya, oh bukan itu yang saya maksud, kalau itu bangkrut secara ekonomis gitu ya. Ini enggak, ini bangkrut yang betul-betul bangkrut itu. Ternyata Nabi kemudian menjelaskan orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti ketika datang ke akhirat dengan membawa seabrek pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala haji, pahala ngaji, pahala sedekah, semua pahala dibawa. Tapi ternyata di samping membawa itu semua, dia juga membawa membawa dosa-dosa yang terkait dengan hak Adam yang tidak selesai. Ya. Pernah memfitnah si anu, pernah memukul si anu, pernah ngerasani si anu, pernah menyakiti si anu, ya. Wah, sehingga itu nanti kemudian dihitung ya kalau Gusti Allah ya. Ya, itu bisa saja nanti itu sampai pahalanya untuk nutup itu nggak cukup. Ya, kurang bahkan sampai kemudian bahkan dosanya orang yang dizalimi itu kemudian ditemplok ke orang yang menzaliminya itu. Na'udzubillah min dzalik, sehingga bangkrut betul itu. Ya. Makanya minta maaf itu penting ya. Minta maaf itu penting, istighfar itu penting ya. Ya, makanya itulah kemarin ya doa yang sudah saya sebut di pagi kemarin dan kemudian saya share di grup jamaah itu ya. Ya, ada 3 seri itu, tolong kalau sempat ya didengarkan kembali itu. Jadi kita diajar untuk berdoa, Allahumma ja'alni minal ladzina idza ahsanu istabsyaru wa idza asa'u astaghfaru. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang apabila berbuat yang baik ya, itu bahagia. Dan apabila berbuat yang salah, yang tidak baik, yang diharamkan, itu beristighfar. Ya. Nah, istighfar ini jalan pemecahan, dalam artinya jalan untuk membersihkan. Tapi kalau sedapat mungkin itu dihindari memang ya. Jadi level pertama itu kalau bisa sedapat mungkin dosa itu dihindari. Yang haram itu dihindari, dijauhi. Wadene wong sing jenenge menungso ya. Menungso itu kan dikatakan manusia karena tidak mungkin terlepas dari dosa. Kalau suatu ketika kau berbuat dosa, segera ingat kepada Allah dan mohon maaf. Nah, kalau dosa itu kok dosa yang terkait dengan hak Adam ya tadi itu harus minta maaf kepada yang dizalimi tadi itu. Kalau tidak menjadi masalah di akhirat ya. Dan kita harus khawatir sampai dengan bisa menjadi bangkrut tadi. Oleh karena itu sekali lagi ya, makanya bisa difahami betul kalau orang itu bisa meninggalkan yang haram, menjaga dari yang haram, itu akan bahagia dia. Karena dia tidak punya beban apapun. Dan orang ketika tidak punya beban itu kan senang sekali, bahagia sekali. Ya. Orang yang berbuat haram itu pasti merasa ada perasaan salah, perasaan guilty, ya. Jadi itu selalu itu kalau wajar ya. Kecuali kalau hatinya tadi sudah memang karena saking pakaian dosanya tadi sudah burem tadi itu ya tidak bisa merasakan itu. Ya, itu. Nah, demikian Bapak dan Ibu-ibu ya, mudah-mudahan kita juga termasuk dengan apa yang disabdakan Utsman ini, yang dikatakan Umar. Utsman ini ya dalam kadar seberapapun, intinya kalau kita bisa mendapatkan kalau kita bisa menghindari yang haram itu, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan sebagaimana ketika kita bisa melaksanakan yang difardukan juga mendapatkan kebahagiaan ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.